Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Ardayanti dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang relasi dan fungsi. Relasi bisa disebut juga dengan hubungan. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Selanjutnya ada cara menyatakan relasi. Yang pertama itu menggunakan diagram panah. Yang kedua menggunakan himpunan pasang berurutan. Dan yang ketiga yaitu diagram kartesius. Selanjutnya yaitu banyaknya relasi. Jika A sama dengan K dan B sama dengan L, maka relasinya yaitu 2 pangkat K kali L dikurang 1. Selanjutnya ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut, yaitu R pangkat min 1 sama dengan BA, AB itu relasi. Selanjutnya ada kombinasi relasi. Yang pertama yaitu irisan. R1 iris R2. Yang kedua ada gabungan. Relasi 1 gabung relasi 2. Yang ketiga ada selisih. R1 dikurang R2 atau R2 dikurang R1. Selanjutnya yaitu ada beda setangkup, yaitu R1 beda setangkup R2. Lalu ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dengan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotaskan dengan S. Komposisi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R dengan AC, A elemen bilangan A, C elemen bilangan C, dan untuk beberapa B elemen bilangan B, A, B elemen bilangan relasi, dan B, C elemen bilangan S. Selanjutnya ada sifat-sifat relasi. Yang pertama yaitu refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika AA elemen bilangan relasi untuk setiap A elemen bilangan A. Yang kedua ada simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB elemen bilangan relasi, maka BA elemen bilangan relasi untuk setiap AB elemen bilangan A. Yang ketiga ada antisimetris atau tolak setangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen bilangan relasi dan BA elemen bilangan relasi, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen bilangan A. Dan yang keempat, transitif atau menghantar, yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen bilangan relasi dan BC elemen bilangan relasi, maka AC elemen bilangan relasi untuk semua A, B, C elemen bilangan A. Selanjutnya ada relasi ekivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksi, simetris, dan transitif. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, RA kali A sama dengan 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3, maka R-nya sama dengan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Buktikan apakah relasi di atas ekivalen atau tidak. Nah, yang pertama kita buktikan dulu refleksinya. Refleksinya yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, dan terus simetrisnya 1, 2, lanjutnya itu 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Dan kita dapat transitifnya 1, 1, 1, 2 sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 3 sama dengan 1, 3. Karena memiliki sifat refleksi, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas bersifat ekivalen. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Notasi, jika fungsi f x AX plus B dengan X anggota
domain F, maka rumus fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Contoh, diketahui fungsi fx 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang pertama f3, yang kedua bayangan min 2 oleh f, yang ketiga nilai f untuk x sama dengan min 4, yang keempat nilai x untuk fx sama dengan 6, dan yang kelima nilai a jika fa sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya, fungsi fx 3x plus 3, rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 3. Untuk yang soal pertama, f3, maka x-nya kita masukin. Jadi 3 kali 3 plus 3 sama dengan 12. Lalu yang kedua, bayangan min 2 ada oleh f sama dengan f min 2. Jadi f min 2 sama dengan 3 kali min 2 plus 3 kali sama dengan min 3. Dan yang ketiga, nilai f untuk x sama dengan min 4 adalah f min 4 sama dengan 3 dikali min 4 plus 3 sama dengan min 9. Dan yang untuk soal nomor 4, nilai x untuk fx sama dengan 6 adalah 3x plus 3 sama dengan 6. 3x sama dengan 6 min 3, 3x sama dengan 3. Kalau kita dapat x-nya sama dengan 1. Dan untuk soal yang kelima, nilai a jika fa sama dengan 12. Yaitu 3a tambah 3 sama dengan 12. 3a sama dengan 12 dikurang 3. 3a sama dengan 9, lalu kita dapat a-nya itu 3. Selanjutnya sifat-sifat fungsi. Yang pertama, injektif 1 ke 1. Fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari 1 dengan elemen domain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi 1-1 karena tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi 1 kali. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kan kayak yang A ke B sama-sama 1-1. Kalau lebih dari 1 berarti bukan fungsi injektif. Selanjutnya ada fungsi surjektif atau onto. Fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua sistem kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif juga disebut fungsi onto. Berikut, nah, di sini ada gambarnya kan. Ini boleh lebih dari 1, tidak seperti yang tadi sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi 1-1 karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi 1-1. Di sini juga ada gambarnya. Contoh gambar fungsi bijektif. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.